Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengganti sil pengering dari mesin cuci 2 tabung merek Sharp. Jadi pertama kita baringkan untuk mesin cucinya ini. Kemudian kita buka semua baut yang menempel untuk memisahkan sisi atas dan sisi bawah dari mesin cuci 2 tabung seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita buka untuk baut pulinya. Nah, untuk baut di atas itu adalah baut pengunci dari puli ke tabung pengering. Macelak ke nama susah itu. Selanjutnya kita buka untuk baut pengunci dari dinamo ke susah puli. kau anu rekeng. Pas Untuk sampai baut yang karet. di bawah ini adalah baut pengunci Ya, dari leleng deh, dinamo ke puli. Kita buka untuk baut dalamnya dengan menggunakan kunci 10. Masa bawa ya. Kemudian kita buka untuk No, baut lawai. luarnya ini dengan menggunakan kunci 8. Ya, harus tereng anu dinamo. Setelah terbuka, setelah longgar, kita bisa putar dengan tangan. Nah, seperti ini untuk bautnya. Kemudian yang satunya lagi untuk baut atas yang belum terlepas, kita buka juga. Kemudian seperti ini untuk baut pengunci tabung penguring dengan puli. Setelah semua baut terlepas, langsung saja kita tarik ke belakang seperti ini. Kemudian kita cek untuk pulinya. Nah, inilah yang menyebabkan untuk dinamo pengering ini cepat rusak, karena air yang dari atas itu menetes sehingga membuat karat pada dinamonya, bisa kelihatan sendiri. Selanjutnya kita buka untuk puli dari dinamo. Teman-teman bisa mencongkel dengan obeng seperti ini. Apabila keras bisa menambahkan minyak atau pelumas, atau juga menggunakan semprotan anti karat teman-teman. Nah, setelah terlepas seperti ini hasilnya. Nah, ini tampilan dari plastik dalam dari puli. Selanjutnya ini tampilan dari karet yang akan kita ganti teman-teman. Di sini masih karet aslinya, ditandai dengan masih menggunakan kancingan teman-teman. Nah, di sini kita akan mengganti untuk karetnya. Namun sebelumnya kita buka dulu untuk tabung pengering. Kita cabut dari atas seperti ini. Pertama kita buka dulu untuk koper atasnya ini. Untuk membuka tabung pengering, kita buka untuk baut atasnya. Dan kita pisahkan seperti ini. Karena untuk mesin cuci Sharp seperti ini, untuk membuka tabung pengering, mengangkat tabung pengering ini, kita harus membuka kap atas seperti ini. Berbeda dengan Panasonic dan juga LG teman-teman. Nah, sekarang untuk tabungnya kita angkat seperti ini. Nah, seperti ini untuk tampilan dari tabung pengeringnya. Ini sepertinya sudah pernah diservis, karena sudah diberikan pelindung air dari atas, namun itu tidak berfungsi karena air yang menetes itu melalui karet. Nah, sekarang selanjutnya kita buka untuk sil pengeringnya ini dengan menekan ke bawah untuk kancingannya. Kemudian setelah terlepas kita ambil dari atas seperti ini. Nah, seperti ini untuk tampilan dari karet sil pengering yang akan kita ganti. Bisa kelihatan sendiri ini sudah mati untuk karetnya. Dan di sini saya akan melakukan pergantian dengan sil karet yang universal. Pastikan untuk karetnya ini teman-teman menggunakan karet yang tebal. Nah, seperti ini. Dan ini biasanya bertahan 5 hingga 8 tahun untuk pergantian karet seperti ini. Karena untuk pengerjaannya susah, jadi pastikan untuk karet yang digunakan adalah karet yang tebal. Nah, kemudian untuk karet sil ini di sini menggunakan drat. Nah, kemudian untuk pengancingnya juga menggunakan drat.
yang apabila diputar kiri ini keras, kemudian diputar kanan untuk melonggarkan teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang untuk karetnya dari atas seperti ini. Kemudian untuk pemasangan karet di sini dibutuhkan 2 orang teman-teman, karena satu yang menekan dari atas, kemudian yang satunya lagi mengunci untuk derat yang ada di bawah ini. Untuk penguncinya memakai derat. Nah, kita putar seperti ini. Nah, agar hasilnya maksimal, satu orang menekan dari atas, kemudian yang saya lakukan ini adalah mengencangkan sehingga untuk karetnya ini tidak mudah terlepas. Kita putar seperti ini sampai betul-betul kencang teman-teman. Apabila masih kurang kencang, kita bisa menggunakan obeng dengan ditumbuk untuk pinnya itu. Nah, kemudian setelah dirasa kencang, kita tambahkan baut. Karena sesuai dengan pengalaman yang di lapangan, apabila kita tidak menambahkan baut, biasanya untuk karet seal yang universal seperti ini akan mudah terlepas. Apabila sering dioperasikan, ini biasanya longgar sendiri untuk deratnya ini. Setelah baut terpasang, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi pastikan untuk karetnya ini presisi. Kemudian selanjutnya kita berikan stemplet atau gemuk untuk melumasi as dari tabung pengering ini. Ini bertujuan untuk memudahkan kita saat memasukkannya nanti ke lubang yang ada pada seal pengering. Kemudian untuk gemuk ini saya gunakan yang anti panas dan juga anti karat teman-teman. Nah, setelah diberikan gemuk, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita pasang dulu untuk puli ke dinamo pengering ini. Pastikan untuk pemasangan puli di sini presisi dengan lubang dan as dinamonya ini ketemu dengan yang gepeng. Nah, pastikan ini benar-benar masuk. Kemudian setelah pas seperti ini, kita kencangkan bautnya. Kita kencangkan baut luar dengan menggunakan kunci 8 terlebih dahulu. Kemudian setelah kencang, kita bisa kencangkan juga untuk mur di dalam itu dengan menggunakan kunci 10. Pastikan untuk pemasangan baut di sini presisi teman-teman. Jangan sampai terangkat untuk pulinya. Nah, seperti ini prosesnya. Selanjutnya setelah baut dirasa sudah kencang, kita putar-putar seperti ini. Pastikan untuk pulinya ini apabila diputar, ikut berputar untuk as dari dinamonya. Apabila dirasa kurang kencang, kita bisa mengencangkan lagi. Untuk baut pengunci dari pulinya. Kemudian untuk baut atas ini kita belum pasang. Nanti kita pasang setelah as dari tabung pengering ini masuk. Karena untuk jenis shaft seperti ini lubang untuk asnya. Tembus dari sisi kiri ke kanan itu, dari puli ke as tabung pengering. Selanjutnya kita berdirikan untuk mesin cucinya ini dan kita pasang untuk tabung pengeringnya dari atas. Pastikan untuk pulinya ini, untuk tabung pengeringnya asnya masuk ke puli. Nah, selanjutnya kita proses pemasangan tabung. Pastikan untuk asnya ini juga presisi teman-teman. Jadi setelah tabung terpasang, kita ke belakang. Kemudian kita paskan untuk lubang yang akan kita masukkan baut. Yang bertujuan untuk mengunci antara puli dan tabung as pengering. Sekarang di sini bisa kelihatan, saya masih mencari untuk lubangnya. Nah, seperti ini. Jadi kita putar-putar tangan dari atas hingga untuk lubang pulinya ini ketemu dengan lubang dari as tabung pengering. Nah, seperti ini. Nah, setelah pas untuk lubangnya, sekarang kita masukkan untuk bautnya. Ini baut berfungsi untuk mengunci antara puli dan juga tabung pengeringnya teman-teman.
Nah, setelah pas, kita bisa putar-putar seperti ini. Pastikan untuk semua baut dalam keadaan kencang. Nah, selanjutnya kita putar-putar untuk tabung pengeringnya ini. Pastikan saat tabung pengering diputar, puli dan dinamo, as dari dinamo juga ikut berputar. Dan pastikan juga untuk tabung pengeringnya ini tidak menyentuh bodi. Nah, setelah terpasang semua seperti ini, di sini saya juga membersihkan untuk pulsatornya, karena untuk mesin cucinya ini akan kita bersihkan semua sebelum kita operasikan. Nah, di sini bisa kelihatan sendiri, ini sangat kotor teman-teman. Nah, setelah terbuka, kemudian kita bersihkan untuk tabung dari mesin cuci ini. Nah, kita bersihkan dengan pembersih kerak agar untuk mesin cucinya ini bisa kembali baru untuk tampilannya teman-teman. Jadi bukan hanya di luar, yang di dalam juga lebih penting untuk dibersihkan. Ini bertujuan agar mesin cucinya lebih awet. Jadi meskipun mesin cucinya ini sudah berumur puluhan tahun, namun ini akan bisa beroperasi seperti baru lagi setelah kita bersihkan semua untuk tabung. Sekarang untuk tampilannya seperti ini setelah dibersihkan. Nah, selanjutnya kita berikan stemplet atau gemuk sebelum pemasangan pulsator. Nah, di sini saya juga memberikan gemuk atau stemplet untuk inti dari pulsator ini. Sekarang kita paskan seperti ini dan kita putar-putar. Pastikan untuk putarannya ini dalam keadaan enteng teman-teman. Karena di sini saya belum memasang untuk tali pambelnya. Nah, sekarang selanjutnya setelah semua dirasa aman, langsung saja kita pasang untuk semua bautnya dan kita masuk tahap pengetesan. Tambah sabun. Bisa kelihatan sendiri teman-teman, untuk putarannya ini dari pencucinya aman. Selanjutnya kita akan tes untuk dinamo pengeringnya. Aman nih. Aman dia, aman. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.